Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Masih sehat? Mudah-mudahan di masa pandemi ini kalian masih diberi kesehatan. Amin. Nah anak-anak, materi kita hari ini adalah tentang struktur dari teks iklan. Dalam materi sebelumnya, pertemuan sebelumnya, kita telah belajar tentang jenis-jenis dari teks iklan dan kalian bisa baca juga di buku paket kalian, dan di dalam buku paket kalian juga ada berbagai macam contoh dari teks iklan. Yang perlu kamu ketahui, teks iklan ini bisa kalian temukan di mana saja dan kapan saja. Dan teks iklan ini ada yang disajikan secara tertulis dan ada pula yang disajikan secara lisan. Teks iklan secara tertulis ini biasanya terdapat pada iklan media cetak. Iklan media cetak ini contohnya iklan baris dan iklan kolom. Dalam iklan media cetak ini bahasanya bahasa tertulis, cara tertulis, penyampaian secara tertulis. Dan iklan media cetak ini mengandalkan desain grafis. Desain grafis yang dimaksud di sini, iklan media cetak harus menarik minat dari para khalayak. Dia harus mengandalkan unsur warna, tata letak, gambar. Itu harus diunggulkan. Terus yang kedua adalah media elektronik. Media elektronik ini bisa kita simak dari televisi, dari radio. Dari televisi ini, yang diandalkan di televisi ini adalah gambar, suara, dan gerak. Sedangkan di radio ini hanya kita simak itu suara, bunyi-bunyian, nyanyi-nyanyian. Itu untuk media elektronik. Berarti iklan media cetak ini kita bisa dapatkan di koran dan majalah, sedangkan iklan media elektronik dapat kita temukan di televisi dan radio. Dan selanjutnya kita masuk ke struktur dari sebuah teks berita, teks iklan. Struktur dari teks iklan ini ada 3. Struktur yang pertama ini mengenai judul atau nama produk. Struktur yang kedua adalah berisi tentang penjelasan. Struktur yang ketiga ini adalah nama dan alamat pengiklanan. Kita masuk ke pertama, yaitu tentang judul atau nama produk. Judul atau nama produk ini berarti produk yang akan diiklankan itu apa? Produk yang akan diiklankan itu apa? Itu untuk judul dan nama produk. Dan di dalam judul dan nama produk ini biasanya tidak mesti ditulis di bagian atas iklan, tetapi bisa di tengah juga bisa di akhir atau di bagian atas. Itu untuk judul dan nama produk, berarti produk apa yang akan diiklankan. Terus yang kedua itu penjelasan. Struktur yang kedua adalah penjelasan. Penjelasan ini berisi aspek-aspek apa yang akan diiklankan. Aspek yang akan ditawarkan itu apa? Menjelaskan tentang kelebihan dari produk tersebut. Itu untuk penjelasan. Yang ketiga adalah nama dan alamat pengiklanan. Nama itu menyangkut nama produk, nama produksi. Siapa yang memproduksi produk tersebut? Siapa yang membuat produk tersebut? Itu nama. Kalau alamat, kalian pasti sudah tahu, alamat itu berisi alamat tempat produk itu diproduksikan. Biasanya alamat ini terdiri atas nomor handphone produksi yang memproduksi, terus alamat bisa mencantumkan alamat tempat produksi, alamat Gmail, nomor WA, alamat Twitter, alamat Facebook.
itu yang bisa dicantumkan dalam nama dan alamat pengiklanan. Nah, anak-anak, itu tadi penjelasan Ibu mengenai struktur dari teks iklan. Jadi struktur teks iklan itu ada 3 tadi. Yang pertama itu nama atau judul produk, yang kedua itu penjelasan, yang ketiga itu tentang nama dan alamat pengiklanan. Berikut coba perhatikan contoh berikut, contoh mengenai untuk menelaah, menganalisis tentang struktur dari teks iklan. Berikut disajikan iklan. Iklan yang disajikan ini iklan minuman teh pucuk harum. Bisa kalian lihat, iklan teh pucuk ini mengandung struktur dari teks iklan. 3 strukturnya sudah terdapat pada iklan tersebut. Struktur yang pertama itu judul dari iklan tersebut. Judul iklan tersebut adalah, kalau dilihat dari iklan tersebut, judulnya adalah teh pucuk harum. Coba lihat di iklan teh pucuk itu ada tertulis di situ teh pucuk harum. Itu untuk judul produknya. Yang kedua adalah penjelasan. Penjelasan ini berisi tentang aspek apa yang ditawarkan. Aspek apa saja yang ditawarkan pada bagian penjelasan. Dari iklan tersebut, yang termasuk ke dalam penjelasan adalah kalimat baru. Minuman teh jasmin rasa teh terbaik ada di pucuknya. Itu merupakan penjelasan dalam teks iklan tersebut. Penjelasan itu adalah baru, minuman teh jasmin rasa teh terbaik ada di pucuknya. Itu penjelasan. Yang terakhir adalah nama dan alamat pengiklanan. Nama dan alamat di situ memang ada, di iklannya itu ada, tapi tulisannya kurang jelas karena kecil. Setelah Ibu cari tahu bahwa nama di situ adalah minuman teh wangi melati Mayora. Mayora itu nama perusahaan yang memproduksi minuman teh pucuk harum. Itu adalah struktur dari iklan tersebut. Itu contoh ya, contoh iklan tersebut. Contoh iklan teh pucuk harum. Dan Ibu sudah jelaskan tadi, ada strukturnya, ada struktur judul produknya, ada penjelasan, dan ada nama dan alamat pengiklanan. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa lihat contoh-contohnya ada di buku paket kalian, dan bisa, kalau misalnya ada yang kurang mengerti dengan penjelasan Ibu, bisa WA grup, bisa juga menghubungi ke WA pribadi. Ya, anak-anak, itu saja penyampaian Ibu. Untuk tugas kalian bisa lihat di WA grup. Ibu sudah kirimkan tadi di WA grup, silakan kalian buka dan mengerjakan tugasnya. Selamat pagi dan terima kasih.